Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu luar biasa, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Hurriyah IPB University yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, para tabi'ut tabi'in, para pengikut setia, para penerus dakwahnya hingga akhir zaman. Saudaraku, sidang sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantian bulan tahun, semoga iman dan takwa kita semakin meningkat untuk memperoleh bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, khotib ingin menyampaikan khutbah mengenai profesionalisme kerja dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas agar manusia dapat berusaha mencari sebahagian dari rezeki yang disediakannya, baik kemaslahatan manusia dan makhluk secara umum. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Yang artinya dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi merespon ayat tersebut dan melontarkan penjelasannya. Menurut dia, hendaknya umat Islam menjadikan hal itu sebagai prinsip utama. Maknanya umat tidak boleh malas apalagi tidak bekerja. Tak bekerja atau malas untuk bekerja tak dibenarkan dengan dalih apapun. Juga dengan alasan apapun. Walaupun alasannya sibuk dengan ibadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dikecam dalam Islam yakni seorang yang terus-menerus mengandalkan uluran tangan dari orang lain, padahal dirinya masih kuat dan bisa bekerja. Kemudian juga mengutip hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi
Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, sedekah tak halal untuk orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan sempurna. Meminta-minta termasuk dalam kategori tersebut. Nabi Muhammad sangat mengharamkan seorang muslim untuk meminta-minta. Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah, memiliki akhlak yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak harus tercermin dalam seluruh tatanan kehidupan. Baik pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, termasuk dalam dunia pekerjaan. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh. Kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. "Kenapa tanganmu?" tanya Rasul kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka." Alangkah mulianya ajaran Islam tentang bekerja. Dengan motivasi ibadah, bekerja semestinya selalu memberikan yang terbaik. Bekerja sebaik mungkin dengan ihsan dan itkon atau profesionalisme. Allah mengatakan, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ajaran semangat bekerja telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sejak masa remaja, beliau adalah seorang pedagang yang ulet. Pedagang jauh sampai negeri Sam. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Demikian juga para nabi dan rasul juga mengajarkan kita tentang etos kerja. Nabi Nuh pandai membuat kapal. Nabi Musa seorang pengembala. Nabi Sulaiman seorang insinyur yang hebat. Nabi Yusuf seorang akuntan. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni. Meski sebagian nabi dan rasul, mereka selain berdakwah juga bekerja secara profesional dan tetap menjaga etos kerja. Para nabi dan rasul dikenal dengan profesionalisme dan etos kerjanya. Mereka memiliki kejujuran, ketulusan, disiplin, ketekunan, kesabaran, keberanian, dan kerendahan hati. Meskipun diberikan banyak kelebihan, mereka tetap rendah hati dan tidak sombong. Mereka selalu menghargai orang lain dan tidak memandang rendah orang lain. Semoga kita bisa meneladani sifat mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, dari uraian di atas menegaskan bahwa bekerja merupakan kewajiban. Mencari rizki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Demikian hadis riwayat At-Tabrani. Allah SWT telah membuka peluang seluas-luasnya bagi umat untuk memanfaat karunia di bumi. Dengan itu diharapkan umat bisa mengangkat derajat hidupnya. Tapi dengan syarat mutlak harus melalui, pertama, kerja ikhlas. Niat yang lurus, ingin memanfaatkan ilmu yang dimiliki karena Allah semata. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah Muhammad SAW, "An-nasu kulluhum halaka illal amilun, wal amilun halaka illal amilun, wal amilun halaka illal mukhlisun." Rasulullah bersabda, seluruh manusia pasti mengalami kecelakaan, kecuali orang yang alim atau berpengetahuan. Orang alim pasti mengalami kecelakaan, kecuali orang yang mau beramal. Dan orang yang beramal pasti juga mengalami kecelakaan, kecuali orang yang ikhlas beramal hanya karena ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan niat yang baik, niat ibadah karena Allah, niat mencari rezeki yang halal, niat memakmurkan bumi Allah, dan niat baik lainnya. Dengan niat ini amal kebiasaan yang rutin bisa menilai
bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, pada suatu pagi Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul. Kemudian mereka melihat seseorang yang kuat berjalan dengan cepat dan energik menuju kerja. Para sahabat takjub terhadap orang tersebut. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bila saja ia berada dalam jalan Allah, pasti lebih baik baginya." Maka Rasulullah SAW berkata, "Jika ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka itu berarti fisabilillah. Jika ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang renta, maka itu berarti fisabilillah. Dan jika ia bekerja karena riya dan kebanggaan, maka itu jalan setan." Hadis At-Tabrani. Yang berikutnya adalah kerja keras. Kerja secara optimal, tidak malas, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga kerja cerdas dengan merencanakan dan memperhitungkan segala sesuatu secara baik. Rasulullah bersabda, "Idza araita an taf'ala amron fatadabbar akibatahu, fa in kana khairan famdi wa in kana sarron fantahi." Riwayat Ibnul Mubarak. Rasulullah bersabda, apabila kalian mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibat dan dampaknya. Jika perbuatan itu baik, kerjakanlah, dan jika pekerjaan itu buruk, maka tinggalkanlah. Demikian juga Rasulullah mengatakan hadis yang lain, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal ayyutqinoh." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaan itu dengan secara profesional. Kemudian juga kerja secara berjamaah serta membangun network yang kuat. Perhatikan firman Allah, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah menyukai orang-orang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Demikian Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-haqqu bila nidham, yaglibuhul batil binidham." Kebenaran yang tidak dibangun dengan rapi dan teratur akan dikalahkan dan akan hancur oleh kebatilan yang disusun dengan rapi. Yang terakhir, harusnya dalam bekerja harus jujur, amanah, dan profesional. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan bekerja secara profesionalisme, secara optimal, akan membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan. Ini juga berkontribusi pada lingkungan kerja yang positif dan produktif dan banyak memberi manfaat bagi kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Memberikan manfaat kepada orang lain, pada dasarnya dia kembali kepada dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasulullah nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ittaqullaha fima amara wantahu amma nahakum. Wa'lamu anna amarakum bi amri bada fih binafsih. Wasani bi malaikati bi kudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umari wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumidin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adis syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wahdul min hadalal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma baton an baladina Indonesia khasah wa an sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.